Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta untuk Ketua Kelas Agi Gunawan maju ke depan untuk memimpin doa terlebih dulu. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, adalah kita sejenak berdoa dan dilanjutkan dengan pembacaan surat pendek. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk Ketua Kelas. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Aiswara Putri, silahkan untuk memimpin ke depan. Tanah airku,
yang kembali. Oke, jadi untuk hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Agi Gunawan, Ahmad Rizal, Aiswara Putri, Chandra, Deti, Dewi Airisna, Hamam Buhari, Ibnu Rofi, Iis Rahmawati, Ilman Jam'an, Maya Amelia, Multahara, Nur Halimah, Nurul Dea, Rahmat Ufin, Rian Citra, Sela Julia, Thomas, Yuyun Ningsih. Oke, alhamdulillah ya hari ini semuanya hadir. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Semalam sudah belajar atau belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah belajar, kabarnya baik semua. Semoga hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Amin. Setelah itu Ibu ingatkan lagi ke kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi masih ingat tidak anak-anak kesepakatan kelas kita? Masih ya, oke. Kita tunggu dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, yang pertama adalah datang tepat waktu kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. Alhamdulillah ya tadi gak ada yang pecah ban? Alhamdulillah, semoga dilancarkan. Yang kedua, menghormati guru dan teman sekelas. Jadi kita sama teman sekelas harus saling menghormati dan saling menyayangi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, sapaan yang sopan kepada teman-temannya. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Jadi nanti ketika ada diskusi ya, kita harus aktif, jangan diem aja. Makanya kalau nggak ngerti silahkan bertanya. Selanjutnya, menghormati perbedaan pendapat dan menjauhi tindakan bullying. Nah, namanya kelompok berbeda-beda orang, maka pendapatnya juga berbeda-beda. Jadi Ibu harapkan perbedaan itu nanti menjadi kekuatan kita untuk belajar ini lebih baik lagi. Dan ketika ada teman yang salah, jangan langsung disalahkan. Kamu salah, gitu tidak boleh ya. Jadi harus saling mengingatkan kalau ada kesalahan. Jadi hal-hal bully itu tidak terjadi. Selanjutnya, tidak mencontek atau berbuat curang saat ujian. Nih, ini riskan banget ya. Pokoknya ketika ujian harus jujur ya. Jadi dari jujur itu ketika akademik kita kurang, kalau kita jujur berarti kan adabnya tinggi gitu ya. Jadi ada yang kita dapatkan. Semoga kesepakatan kelas ini bisa kita jalankan ya, dan semoga tidak ada yang dilanggar. Oke, selanjutnya Ibu di sini akan menyampaikan sedikit tokoh nih. Ada yang kenal gak sih dengan tokoh tersebut? Tidak ya. Jadi Ibu perkenalkan, di sini adalah ahli matematikawan, ahli hukum dan penulis buku. Jadi ahli ini yang akan kita bahas materinya pada hari ini nak. Jadi matriks ya, kita akan bahas tentang matriks. Jadi beliau ini adalah Sir Arthur Cayley, adalah penemu matriks ya. Jangan dikira beliau ini datang dari orang hebat. Jadi beliau ini hanyalah anak pedagang di pasar, orang tuanya orang biasa nak. Jadi pedagang hari-harinya dia membantu orang tuanya. Tetapi karena kecintaan dia terhadap matematika, dia terus belajar nih di tengah keterbatasan itu. Dia akhirnya ketika kuliah dia mendapatkan jurusan matematika dan mendapatkan beasiswa dari Universitas di Inggris. Jadi selama dia kuliah itu dia mendapatkan beasiswa. Beasiswanya penuh atau enggak sih Bu? Gitu kan? Tidak, beasiswanya itu tidak penuh. Jadi dia bekerja juga sebagai guru bimbel di sana, guru kayak mengajar anak-anak sekolah di sana untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi ketika dia kuliah itu tidak hanya meminta ke orang tuanya, tapi ada juga dia disitu bekerja gitu ya. Jadi kegigihannya dia yang perlu kita contoh. Selanjutnya, Sir Cayley juga ini selain matematika dia juga mengambil jurusan hukum. Kenapa dia mengambil jurusan hukum? Dia tuh pengen membantu orang banyak gitu nah. Jadi tidak hanya kita tuh berbuat baik tuh bukan hanya karena uang, tapi juga karena bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan kalau kabarnya sih ini juga
Ia tidak pernah lupa apapun yang ia lihat dan ia baca. Dia mempunyai kelebihan itu. Tapi yang kita lihat jangan cuma kelebihannya, tapi kegigihan dia dalam hidup, kegigihan dia dalam kuliahnya, dia ngakunya dia mengejar beasiswa, sedang beasiswa juga dia bekerja untuk menghidupi kehidupan pribadinya gitu. Jangan dipikir si cewek ini cuma belajar. Selain belajar, dia juga punya kegemaran mendaki gunung. Jadi kalian semua yang punya kegemaran, punya hobi, silakan hobinya dilakukan untuk hiburan, tapi juga tidak lupa dengan nilai akademis dan harus bermanfaat untuk orang banyak, gitu ya. Bisa dipahami untuk materi hari ini, untuk tentang Miss Shelly ini. Semoga kita bisa mengambil hal baik dari Miss Shelly ini. Oke, selanjutnya ada pretest nih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan pretest. Tapi sebelum pretest, di belakang situ kan ada buku. Oke, kita ada waktu selama 15 menit untuk literasi dulu. Jadi kita membaca buku bacaan yang ada di pojok sana. Jadi silahkan kalian mengambil buku yang ada di sana dan membacanya. Setelah dibaca, buat rangkuman ya, buat jurnal nanti untuk jurnal harian untuk literasi kalian. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Sudah dapat bukunya semua? Oke, silakan dilihat di situ ada bacaan. Silakan kalian baca, kemudian kalian buat resume dari bacaan yang sudah kalian baca. Jangan lupa poin-poin yang penting dicatat.
Oke, sudah selesai ya. Untuk selanjutnya kita yaitu akan mengerjakan pretest. Jadi pretest ini nanti waktunya selama 5 menit. Silakan kalian buka handphone kalian. Lanjut kalian masuk ke dalam Quizy ya. Oke, untuk kodenya 9828 54. Oke, baru 3 peserta yang bergabung. Sudah 11 peserta. Lima 15 peserta, satu lagi yang belum bergabung. Oke, sudah 16 peserta, bisa kita mulai sekarang ya. Oke, kita mulai sekarang. 3, 2, 1, silakan dikerjakan pretest yang ada. Waktunya 5 menit. Oke, ini sudah ada yang hampir selesai. Susah tidak soalnya? Silakan dikerjakan. Ada peserta tidak? Oke. Ini Mas Halimah kenapa kosong? Atau ada 2 akun? Waktunya 1 menit lagi. Kalau sudah selesai semua kita akhiri ya. Nur Halimah ada 2, Pak Mas Irama ada 2. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai kita akhiri kuis pada hari ini.
Oke, jadi sembari Ibu menganalisis tentang kuis yang sudah kalian lakukan, jadi sekarang kalian melihat dulu video permasalahan yang Ibu berikan saat ini ya. Nanti setelah Ibu berikan tayangan video, Ibu analisis hasil kerja kalian. Nanti silakan bergabung ke kelompok yang ada di depan. Oke, jadi di video ini ada suatu permasalahan. Silakan kalian lihat, kalian analisis permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut. Catat poin pentingnya. 280.000, sedangkan harga satu baju dan 3 kaos yang sama dengan 210.000 rupiah. Tentukan harga 6 baju dan 5 kaos. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita cermati terlebih dahulu soalnya. Yang ditanyakan itu 6 baju dan 5 kaos, berarti yang kita misalkan ini adalah baju. Kita misalkan dengan X, kemudian ini kaos, kita misalkan dengan Y. Nah, seperti itu. Maka dengan begitu kita dapatkan suatu sistem kesamaan linear dari masalah tersebut. Yang pertama 3X tambah 2Y sama dengan 280.000. Kemudian persamaan kedua X ditambah 3Y sama 210.000. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita akan mengubah materi matriks. Dan kita ubah dulu bentuk persamaan ini dalam bentuk matriks. Nah, bentuknya seperti ini. Yang kita harus cari adalah matriks yang ini dengan elemen X dan Y. Nanti akan didapatkan nilai X dan Y berapa. Bagaimana cara mencarinya? Kita misalkan dulu. Ini misalkan dengan A. Nah, matriks ini kita misalkan dengan matriks B. Dan matriks ini kita misalkan matriks B. Nah, dan aturan matriks itu jika ada matriks A dikali matriks B sama dengan C. Nah, berarti untuk menentukan matriks B itu B sama dengan A inverse dikali dengan C. Nah, A inverse dikali dengan C ini untuk menentukan matriks B. Kita bisa menentukan matriks B-nya dengan X dan Y. Namun sebelumnya kita cari dulu inverse dari matriks A ini. Dengan A inverse sama dengan 1/determinan dikali ajuan A. Untuk determinannya kalian perlu ingat untuk mencari determinan itu bagi 2 dikali 1 beri. Nah, untuk sebelumnya kita harus menggunakan semua elemen pada matriks ini dikalikan sama. Namun untuk menggunakan perhitungan kita kalikan nanti saja, kita langsung mencari B inverse X. Matriks dari B yaitu X dan Y dengan inverse dari A. Berarti ini belum dikalikannya, masih ada 1/7. Harusnya ini ada 1/7 kali matriks C. Matriks C nya ini sama dengan, kita kalikan kedua matriks ini terlebih dahulu. Kita kalikan untuk yang 1/7-nya nanti di akhir. Untuk perkalian matriks kalian perlu diingat kembali untuk perkalian matriks itu berarti ini hasilnya. Yang pertama itu baris dikali kolom, berarti yang ini dulu 3 dikali dengan 250
80.000, kemudian ditambah dengan negatif 2 dikali 210.000, menghasilkan ini. Kemudian yang untuk baris kedua berarti negatif 1 dikali 280.000 ditambah 3 dikali 210.000 didapatkan 350.000. Seperti itu ya untuk perkalian matriks. Dan kalian lupa ini mengingatkan saja. Nah selanjutnya ini masih ada satu tujuh, berarti kita langsung balikan ke setiap elemen matriks ini. Berarti matriks X Y sama dengan 1/7 dikali 420.000 60.000. Kemudian 1/7 kali 350.000 itu 50.000. Nah yang kita cari adalah 6X dan 5Y. Berarti kita tuliskan saja matriks baru 6 dan 5. Elemennya 6 dan 5. Kemudian dikalikan dengan X dan Y-nya yaitu 60.000 dan 50.000. Maka didapatkan, ingat perkalian matriks berarti 6 dikali dengan 60.000 ditambah 5 dikali dengan 50.000. Seperti itu. Berarti dengan karena 36, 5 kali 5 24. Jadi 61 didapatkan. Berarti 610.000. Maka dapat disimpulkan harga 6 baju dan 5 kaos itu adalah 610.000. Oke, sudah melihat videonya? Oke, nanti kita akan tanya jawab tentang video. Namun sebelum kita lanjutkan untuk videonya, jadi sudah tahu kan dari ini kita akan belajar tentang apa dari video tadi? Tentang apa? Determinan matriks dan juga inverse matriks. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang determinan dan inverse matriks. Ya, jadi nanti di sini bakal ada diskusi kelompok dari hasil post-test kalian tadi. Setelah itu nanti di sini juga ada pakai kuisi ya. Jadi nanti ketika ada kuisi tolong diikuti lagi gitu. Selanjutnya sebelum kita mempelajari matriks, minggu kemarin kita sudah belajar tentang operasi matriks. Ada apa aja? Penjumlahan, terus pengurangan dua matriks, ada perkalian. Oke, untuk perkalian itu ada perkalian matriks dengan bilangan real dan perkalian dua matriks. Gitu ya, masih ingat kan? Oke, jadi matriks yang kemarin itu yang sudah kita pelajari bakal terpakai lagi untuk materi pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke determinan dan inverse matriks, kita harus sudah tahu dulu apa itu operasinya seperti apa, matriks itu apa, itu kita harus sudah tahu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami determinan matriks dengan baik. Jadi nanti kalian bisa paham tentang determinan matriks. Yang kedua, bisa memahami inverse matriks. Yang ketiga, dapat menentukan nilai determinan matriks dengan benar. Yang keempat, dapat menentukan inverse matriks order 2x2. Dan yang terakhir, bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan determinan dan inverse matriks dengan benar. Jadi permasalahan kontekstual itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, jadi kontekstual itu adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Oke, selanjutnya ke pembagian kelompok. Silakan kalian menuju kelompoknya yang sudah tertera di sini. Ya, silakan. Oke, sudah ke kelompoknya ya. Oke, jadi berdasarkan video tadi yang kalian lihat, apa sih yang dimaksud dengan determinan matriks? Ya, di apa ya? Determinan matriks merupakan
merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Oke, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Jadi tadi dijelaskan juga di sana ya, untuk mencari inverse matrix itu kita mengurangkan antara yang AD dikurang dengan BC. Jadi diagonal utama dikurang dengan diagonal sekundernya. Oke, sekarang mau tentang determinan matrix. Apa sih yang dimaksud dengan inverse matrix? Ada yang tahu? Oke, apa Dewi inverse matrix? Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matrix yang apabila matrix tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matrix identitas. Inverse matrix juga dilambangkan dengan terminal satu. Oke, terima kasih, jawabannya bagus sekali ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kedua teman kita yang sudah berhasil menjawab. Oke, jadi benar determinan itu pengurangan antara diagonal utama dengan diagonal sekunder, dan inverse matrix itu adalah kebalikan dari matriks tersebut. Ya, jadi nanti setelah kalian mengamati video, di sini ibu punya lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah menerima LKPD-nya masing-masing ya, saya kelompok? Sudah. Oke, jadi di LKPD itu ada langkah-langkah pengerjaannya, silahkan dibaca terlebih dahulu, dipahami, dan didiskusikan. Jadi setiap kelompok bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing. Jadi semua temannya harus paham, harus tahu apa yang ada di dalam jawaban LKPD kalian. Waktu pengerjaan LKPD ini 20 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Nanti temennya dijelaskan ya. Pokoknya satu kelompok ini harus bisa semua. Jangan sampai nanti yang satu bisa, yang lainnya cuma nggak bisa gitu, cuma ikut nebeng mama aja, itu tidak boleh. Jadi harus bekerja sama. Diisi dulu identitas yang ada di dalam LKPD-nya. Tulis nama kelompok. Nanti didiskusikan.
berdiri dulu. Biar agak relax ya. Oke, silakan berdiri. Tangannya ke atas, ke bawah, ke tengah. Coba tepuk tangan dulu. Oke, jadi di sini Ibu mau memberikan sebuah permainan nih. Ya, jadi permainannya adalah permainan tepuk tangan. Tepuk tangan ini nanti ketika Ibu merendah seperti ini, kalian tepuk tangannya pelan-pelan. Ketika Ibu semakin ke atas, kalian semakin keras. Gitu ya, bisa? Oke, kita praktekkan coba. Ibu mau nanya dulu nih ke Ilman. Ilman kenapa tepuk tangannya sampai ke atas, Man? Kan Ibu cuma ibunya yang pelan, gini kan? Kalian hanya perlu kencang gitu ya. Fokus banget Ilman kayaknya sambil fokus radio ya. Oke? Sudah relax? Oke, silakan duduk kembali dan lanjutkan mengerjakan KPD-nya. 2 menit lagi. Sudah selesai? Dan setelah selesai mengerjakan LKPD ini, nanti setiap kelompok mempresentasikan jawabannya ke depan kelas. Jadi nanti kita undian atau mau sukarela? Sukarela, oke, bagus. Jadi nanti silakan dipelajari semua, harus paham semua. Nanti mengerjakan di depan, mempresentasikan hasil kalian. Sudah selesai waktunya ya. Jadi waktunya sudah selesai. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil kalian untuk ke depan. Jadi untuk nomor 1 kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang soal nomor 1 itu determinan dari matriks X 4, 3, 2, 1 adalah, jadi cara pengerjaannya 4 dikali 1 lalu 2 dikali 3. Selanjutnya 4 dikali 1 hasilnya 4 dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Selanjutnya 4 dikurang 6 hasilnya min 2. Cukup. Ada pertanyaan? Kalau ada determinannya 3 kali 3, cara perhitungannya bagaimana? Oke, jadi ada pertanyaan ini kan soalnya tentang determinan 2 kali 2. Jadi untuk 3 kali 3, oke sekalian Ibu jelaskan ya. Boleh duduk dulu untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Diakhiri dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketika kita mempelajari matriks, yang ini kan yang kita pelajari adalah 2 kali 2 gitu ya. Untuk matriks 3 kali 3 gimana sih Bu? Sama caranya, yaitu diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Misalkan nih kita punya matriks A, B, C, D, E, F, G tadi gitu ya, kalau matriks 3 kali 3 ya. Nah, kalau matriksnya 3 kali 3 berarti kita harus membuat alat bantu nih, bantuan di sebelahnya. Jadi yang AB ini kita geser ke samping. Jadi A, B, D, E, G. Oke, kita cari diagonal utamanya dulu. Berarti A, F, G gitu ya. Berarti A dikali F dikali G ditambah dengan diagonal utamanya lagi. Apa? B, B dikali A. Terus ditambah lagi dengan C, D, K gitu ya. Selanjutnya kita kurangkan dengan diagonal sekundernya. Mulai dari sini. C, E, G. Selanjutnya A, F, K. Lalu B, D, I. Gitu ya. Jadi tetap diagonal utama dikurang dengan diagonal sekunder. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut untuk soal nomor 2. Kelompoknya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Nur Kalimah dan Dewi. Waktu dan tempat, silakan.
Misalkan nanti kalau belum ada yang paham, silakan ditanyakan ya. Minta temannya untuk menjelaskan ulang gimana. Saya akan menjelaskan tentang inverse matrix. Di sini ada soalnya di matrix Z, yaitu 7, 5, 4, 3. Nah, informasi ini ada rumusnya, yaitu Z inverse sama dengan 1 per determinan Z. Matriks D, min B, min C, dan A. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan kali persilangan, yaitu antara 7 dikali 3 dikurang 5 min 5 kurang dikali min 4 sama dengan 20. 7 kali 3 sama dengan 21, setelah itu 21 dikurang 20. Nah, untuk ini matriks ini tetap mengikuti, artinya yang dari bawah mengikuti ke bawah, dia tetap mengikuti. Nah, untuk 21 dikurang 20 sama dengan 1. Setelah itu tinggal dikalikan dengan matriks ini. Hasilnya 3 min 5 min 4 7. Cukup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita beri aplaus untuk Sekian presentasi dari kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kedua soal yang sudah dijelaskan oleh teman tadi tentang inverse dan determinan matriks, sudah dipahami? Sudah, oke. Jika sudah dipahami, oke, sejenak semuanya diletakkan terlebih dahulu. Kita akan relaksasi sejenak. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Nanti ulangi ya. Lalu ambillah Oke, karena belum muncul, jadi silakan diikuti yang instruksinya ya. Sudah siap? Sudah diletakkan semua alat-alatnya? Oke, supaya kita duduk, ambil posisi yang nyaman. Kita duduk. langkah pertama. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, lemaskan dari jari tangan. Rasakan tubuhmu bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda.
Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau keras mengantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih tenang dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana, sudah jelas? Ada perbedaan tidak dengan tadi sebelum kita melakukan relaksasi? Ada. Oke, alhamdulillah, semoga efeknya baik. Oke, setelah relax, kita lanjutkan untuk ke soal yang nomor 3. Kelompok siapa yang nomor 3 tadi? Oke, silakan. Silahkan menuju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penyelesaian soal nomor 3 yang akan dijelaskan oleh Ais Putri dan Dayani.
Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yang soalnya harga sebuah buku tulis dan sebuah buku gambar adalah Rp5.000. Sedangkan harga 2 buku tulis dan sebuah buku gambar adalah Rp7.000. Tentukan harga dari 5 buku tulis dan 4 buku gambar. Di sini diibaratkan X adalah dan Y adalah buku gambar. Jika sebuah buku gambar dan sebuah buku tulis adalah Rp5.000 dan dua buku tulis satu buku gambar adalah Rp7.000. Di sini menggunakan rumus determinant matrix dan inverse matrix. Matriks ini dapat dari X yaitu 1, Y 1, 2X 2, dan Y 1. di sini 1 sama dengan AD dikurang BC. AD adalah 1 dikali 1 sama dengan 1, dan BC 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasil dari 1 dikurang 2 adalah min 1. Menggunakan rumus inverse matrix yaitu D min D min C A. Lalu 1 dikali 5.000 ditambah min 1 dikali 7.000 yang dapat hasil 1 dikali 5.000 adalah 5.000 dan min 1 dikali 7.000 min 7.000. Lalu min 2 dikali 5.000 mendapatkan hasil min 10.000. 1 dikali 7.000 mendapatkan hasil plus 7.000. 5.000 dikurang min 7.000 mendapatkan hasil min 2.000. Sedangkan min 10.000 ditambah 7.000 mendapatkan hasil min 3.000. Selanjutnya 1 dikali min 1 mendapatkan hasil min 1 atau negatif 1. Selanjutnya negatif 1 dikali negatif 2.000 mendapatkan hasil positif 2.000. Negatif 1 dikali negatif 3.000 mendapatkan hasil 3.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga 5 buku tulis dan 4 buku gambar. 1 buku tulis mendapatkan harga 2.000, sedangkan 1 buku gambar adalah 3.000. 5 buku tulis dengan harga 2.000, 5 dikali 2.000 mendapatkan hasil 10.000. Sedangkan 4 buku gambar dikali 3.000 mendapatkan hasil 12.000 dengan jumlah 5 buku tulis, 4 buku gambar adalah 22.000. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Cukup, oke. Jika cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hasil diskusi kali ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah menyenangkan. Jadi itu tadi hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan ya. Jadi ada determinan dan inverse matrix. Benar tadi yang didefinisikan teman-temannya. Kalau determinan itu selisih antara permainan elemen pada diagonal utama dengan diagonal sekundernya. Jadi yang utamanya itu yang seperti ini ya. Ini adalah utamanya. 1 dan 1 ini adalah elemen utama. Yang 1 sama 2 ini adalah diagonal
dikali dengan namanya inverse ya, dibalik. Jadi yang A ini posisinya D sama A ini dibalik, yang B sama C yang tadinya positif kebalikannya menjadi negatif. Jika paham, untuk pertanyaan tidak ada pertanyaan. Cukup? Oke, jika cukup, sekarang Ibu minta ke kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya. Jadi Ibu minta ke siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ada? Oke, silahkan Bella. Oke, untuk determinan itu apa sih kesimpulannya hari ini gitu? Untuk determinan matriks, hanya dapat dicari pada matriks tersegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Determinan matriks dapat digunakan untuk menentukan apakah matriks memiliki inverse atau tidak. Kemudian beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan determinan suatu matriks adalah aturan Starus dan reduksi baris dan metode ekspansi kolom faktor. Oke, jadi itu ya benar ya. Jadi yang bisa di inverse itu adalah yang baris dan kolom yang sama gitu ya. Kalau baris dan kolom yang berbeda gimana? Berarti tidak bisa. Paham? Paham. Berarti untuk selanjutnya yang inverse matrix siapa yang berani menyimpulkan? Oke, silakan Ais. Apa sih determinan itu gitu? Inverse matrix. Inverse adalah suatu matriks yang memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Lalu, untuk menentukan inverse dari sebuah matriks, terdapat dua aturan berdasarkan ordernya, yaitu order 2x2 dan 3x3. Oke, paham ya? Jadi untuk inverse matrix itu adalah yang bisa ketika dia ordernya 2x2 dan 3x3. Kenapa? Karena itu yang bisa dicari determinannya. Ya, untuk mencari matriks berarti kita juga harus bisa menentukan determinannya. Kalau determinan aja tidak bisa ditemukan, bagaimana kita akan mencari matriksnya? Paham? Oke, kesulitan apa sih yang kalian temukan tadi saat kalian mengerjakan LKPD? Ada kesulitan? Silakan ditanyakan jika ada kesulitan ketika mengerjakan LKPD. Tidak ada? Oke, Anda tadi kesulitannya sudah ditanyakan ketika Ibu visit kalian ya, jadi sudah tahu di situ. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kalian sebuah post test. Silakan dibuka handphonenya. Karena kita akan post test selama 5 menit. Silakan dibuka kuisinya. Bentar, bukanya ya. Kita tunggu sebentar sambil menunggu prosesnya keluar. Silakan dibuka-buka kembali materi tadi. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Jika tidak ada nanti kita lanjut ke post testnya. Oke, ini untuk bergabungnya 773632. 773632. Oke, sudah satu yang bergabung. Oke, silakan bergabung. Oke, sudah bergabung semua ya?
Oke, Nur Halimah menempati nilai terbagus. Saya yang lainnya semangat untuk mengejar prosesnya. Nur Halimah yang pertama disusul Dewi Ayu Risma. Oke, Aisyah sekarang yang menjadi kelas beratas. Aisyah yang semua. Waktunya 1 menit lagi. Silakan dikerjakan, waktu sudah mau habis. Jika waktu habis sudah tidak bisa mengerjakan, berarti waktu sudah berakhir. Oke, waktu sudah selesai. Ada yang belum selesai? Masih ada yang belum selesai? Oke, berarti nanti. Oke, yang peringkat pertama itu dimenangkan oleh Stella Julia, beri tepuk tangan. Yang kedua ada Nur Halimah, dan yang ketiga ada Aisyah Putri. Oke, terima kasih sudah mengerjakan post-test. Selanjutnya kita melakukan refleksi hari ini ya. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini sudah berlangsung, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti ujian hari ini. Dan sekali lagi tolong buka puisinya, ini yang terakhir kita membuat refleksi. Jadi silakan isi refleksi kalian di dalam halaman ini. Untuk kodenya 540017. 540017. Baru 8 peserta, ayo 9, 10, 13, 14. Sudah semua? Siapa yang belum? Oke, sudah 19, kita mulai sekarang. 3, 2, 1. Nah, apa sih tadi perasaannya mempelajari matematika itu seperti apa? Terus bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada materi yang belum dipahami? Selanjutnya menyenangkan atau tidak sih pembelajarannya gitu ya? Silakan diisi untuk refleksinya.
Ini tidak ada nilainya ya, ini untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Jadi silakan diisi dengan sebenar-benarnya seterusnya. Sudah semua? Iya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Besar penguasaan nilai kelasnya 98 nih. Master. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi pembelajaran hari ini cukup sekian untuk hari ini. Jadi untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi silakan kalian cari apa sih itu SPLTF gitu ya. Boleh mencarinya, boleh di internet, boleh di Google, boleh di media pembelajaran online pun boleh, atau di sumber-sumber buku yang ada di perpustakaan. Jadi jangan lupa belajar, tetap semangat ya untuk sekolah. Hati-hati di jalan ketika pulangnya nanti. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, bisa menerima pembelajaran dengan baik, dan materi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah semoga bermanfaat. Oke? Silakan Lagi Gunawan ke depan untuk memimpin doa. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Wa tawassaw bil